Shalom Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga sehat hari ini dan kiranya kita dimampukan untuk terus-menerus melahirkan karya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan mari sebelum kita bersama merenungkannya, kita bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. 1 Petrus pasal ketiga, ayat ketiga dan yang keempat. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop bacaan ini berkaitan dengan kehidupan bersama suami istri. Dan tidak hanya sekarang lah ya, tetapi ketika zaman Petrus itu juga terjadi di jemaat mula-mula. Memang hal yang berkaitan dengan jasmani, hal yang berkaitan dengan materi itu sesuatu yang indah. Dan memang bisa mendukung penampilan kita. Saya beberapa hari ini iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng ngobrol-ngobrol soal artis-artis Korea. Karena apa? Karena istri saya sedang suka nonton drakor. Nah, katanya artis-artis Korea itu banyak yang oplas. Ya, tahu ya oplas ya, operasi plastik. Dan wajah-wajah aslinya memang luar biasa antara bumi dan langit ketika sudah dioplas. Nah, dan itu bagian dari tuntutan bagaimana menampilkan diri supaya dilihat orang. Apalagi sekarang eranya internet, eranya video yang masuk ke YouTube, gitu kan. Orang sedemikian rupa memoles dirinya supaya menarik. Kalau sudah menarik banyak viewernya dan itu yang kemudian dicari. Dan kita memang membutuhkan itu, gitu ya, membutuhkan materi. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga, sekalipun materi itu penting, tetapi bagi hubungan suami istri itu bukan yang terpenting. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana, yang pertama, membangun terus-menerus relasi kehidupan berkeluarga antara satu dengan yang lain dan antara keluarga dengan Tuhan. Yang pertama itu dan itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita berproses terus-menerus dalam kehidupan kita yang selalu mengalami perubahan ini, juga belajar untuk memahami bahwa ada hal-hal yang membuat kita merasakan damai sejahtera bukan justru lebih banyak dari yang materi, tetapi dari bagaimana kita sungguh-sungguh memahami tentang hidup, menguasai diri kita, dan membangun relasi dengan baik, membangun komunikasi dengan suami atau istri atau anak-anak. Makanya ketika Rasul Petrus melihat bahwa keluarga-keluarga pada waktu itu juga sudah mengalami menghadapi situasi terjebak pada materi. Ia mengingatkan supaya mereka tidak hanya mengandalkan yang
materi. Maka dalam ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Itu bukan berarti tidak. Ya. Kalau jangan berarti boleh pakai, tapi jangan yang utama begitu. Jangan itu menjadi yang utama. Nah, lalu yang ayat yang keempat, dia mengatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh. Kalau saya pakai kalimat sederhana bahwa hidup kita yang utama tadi adalah kita harus berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan. Baik secara pribadi, dengan istri, dengan suami, atau dengan anak-anak kita, atau anggota keluarga kita harus kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Supaya hidup dan kehidupan kita selalu menghasilkan bukan hanya karya tangan kita, tetapi justru karya Tuhan. Dan karya Tuhan itu akan selalu membenarkan kehidupan kita. Atau kita akan dimampukan untuk melahirkan kebenaran dan damai sejahtera. Bukankah kita membangun keluarga untuk selalu merasakan damai sejahtera? Bukankah kita membangun keluarga untuk mencapai kebahagiaan? Itu yang seharusnya menjadi perenungan kita semua. Kita dipanggil menjadi satu daging antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan, kemudian antara orang tua dan anak. Supaya apa? Supaya ada damai sejahtera. Bukan hanya soal tentram, tetapi ada damai sejahtera, ada kasih dan pengampunan. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan akan hal itu. Bahwa perhiasan utama kita adalah batiniah kita yang selalu dikuasai oleh roh. Dan itu kita harus usahakan melalui bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, dengan pasangan, dan dengan anak-anak kita. Ada manfaat penting di masa pandemi ini, atau hal yang berguna yang kita bisa usahakan. Walaupun sekarang mungkin sudah mulai banyak kembali bekerja di luar rumah, tetapi pasti di hari-hari ini masih banyak di rumah. Gunakan itu untuk bersama-sama membangun kehidupan keluarga yang lebih baik. Bercengkrama, berdiskusi, membangun suasana yang lebih cair, ya, agar kehidupan keluarga kita semakin tentram. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini, mari kita bersama-sama hidup sebagai suami istri untuk senantiasa mengutamakan perhiasan batiniah kita yang dikuasai oleh roh, supaya kita mampu menghadirkan damai sejahtera, kasih, dan pengampunan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.